inilah asap sulfatara ya, yang tanpa membumbung ke angkasa. Ya, masih terus membumbung ke angkasa ya asap sulfataranya, dan perlahan awan bergerak dari barat ke timur menyelimuti Merapi ya, punggung Merapi. Lah asap sulfatara. Asap sulfatara itu terbentuk karena apa itu? Uap ya. Jadi karena kemarin itu hujan ya, sama hujan, dan ini cuaca cerah, jadi kelihatan kalau sulfataranya, uapnya ini naik ke atas ya Pak. Nah, menurut saya untuk kondisi sekarang Pak ya, itu curah hujan yang di atas, curah hujan tidak banyak ya. Jadi menurut saya, dugaan saya loh, kebiasaan di gunung itu kalau masih model kayak gini itu uap air tidak sampai ke pundak. Oh, uap air ya, ya. Uap hujan maksudnya. Uap hujan ya. Awan hujan itu tidak sampai di atas 2000. Di atas 2000 ya. Pak, ini kan berbeda loh Pak ya. Biasanya asap sulfataranya kan hanya sekitar 50 meter ya. Ini kan tinggi sekali nih, bumbung ke angkasa. Ya, atau mungkin pengaruh dari angin yang landai di atas ya. Atau gimana? Ini karena letupan yang ke atas ya. Ke atas, tapi sifatnya kayak embusan gitu ya. Kayak embusan ya Pak ya. Bromo gitulah kira-kira. Yo, seperti tipe Bromo itu ya. Tipe Bromo, dia keluar ke atas. Menurut saya dugaan saja sih. Dugaan saya. Kita juga bukan ahlinya Pak. Bukan ahlinya ya Pak ya. Hanya dengan Pak siapa nih? Pak Tapak sama Pak Cupetong. Pak Cupetong ya Pak. Terakhir naik ke Merapi tahun berapa Pak? Wah, 2018-an. Cuman ya tidak sampai. Tidak sampai. Pak. Biasanya kan berhari-hari ngagam di atas gitu, tapi ini karena kegiatannya juga paling gitu-gitu aja ya, nongkrong aja di pasar Bubar. Oh iya. Pak Cupetong ini pendidik ya Pak ya? Iya. Sebagai pengajar ya Pak ya? Pengajar, tapi institusi yang diajar. Oh gitu ya Pak. Pak, ketika Bapak ke Merapi tahun 2018 ya Pak, yang sekarang melihat visual seperti ini, kira-kira ada nggak perbedaannya yang Bapak lihat, yang kalau Bapak amati? Perbedaan yang sangat menonjol, kala itu belum terjadi keluarnya magma dari samping. Dari samping ya? Ya, yang sekarang ini mengejutkan sekali karena harapannya sih memang menjadi objek baru nantinya. Kalau terus menerus begini, mungkin bisa bertahan sampai 2-3 tahun. Alhamdulillah. Yang akan panen ya wilayah Kaliurang yang dulu pernah juara, sekarang agak susut. Dengan adanya kemunculan baru di sebelah barat, mudah-mudahan menjadi objek baru. Jadi Volcano Hunter ya? Volcano Hunter jadi wisata minat khusus ya? Nanti kalau cuaca sudah tidak hujan, mungkin malam hari akan menjadi ramai Pak ya? Kopinya ramai. Jadi mudah-mudahan Merapi tetap seperti Merapi yang berkah itu. Berkah itu ya Pak ya? Tentunya karena sekarang masa pandemi ya harus taat protokol ya Pak ya? Tahan dulu, kita meripik mana-mana tempat-tempat strategis yang untuk nongkrong dibikin kafe-kafe kecil. Ya. Dan taat protokol kesehatan. Nah, jangan lupa protokol kesehatan. Nah ini berhubung saya lagi berbicara, kalau ditutup suaranya enggak jelas, mohon maaf ya. Pak Cupetong ini tinggal di Magelang ya? Saya antara Magelang Semarang. Lengkapnya itu kan nama sapaan Pak? Cupetong itu nama panggilan di dunia off-road ya? Trail-trailan, tapi kalau di dunia orari namanya Celeng gitu ya. Bung Charlie. Oh, Bung Charlie. Win Charlie ya. Ujek Charlie. Itu kalau di orari, kalau di dunia panjat tebing berhala satu. Ya. Kalau ini kembali ke membumbung lagi nih Pak ya, asap sulfatarnya Pak. Ini karena biasanya apa Pak kalau Bapak ini amati? Kalau yang sekarang ini kejadiannya sama seperti Bromo. Mudah-mudahan yang saya lihat tahun 18 dari atas itu
berupa cerobong kayak sumuran itu, ini keluar dari situ. Mugo-mugo gitu. Mugo-mugo ya Pak ya. Kata Ibu siapa di BPPT sini? Bu Hani Humaida, Kepala kan BPTKG. Ya, itu kan ada kubah baru yang terbentuk di atas di tengah. Nah ini mungkin kubah itu yang keluar tapi berupa hembusan ke atas. Hembusan ke atas ya Pak? Iya, belum sampai kayak luncuran. Kalau luncuran itu bongkahan batu yang karena panas dorongan dari dalam magma, dia keluar rontok karena panas. Rontok, gugur. Jadi awan panas terbentuk itu karena guguran itu disertai pasir yang hidup, campur batu bongkahan itu, batu yang gelinding ngantem macam-macam itu, sehingga seolah-olah jadi wedhus gembel. Gitu. Itu tapi untuk lebih jelasnya ya memang dari lembaga resmi Pak, dari BPPTKG Yogyakarta yang dikepalai oleh Bu Hani Humaida ya. Itu. Kita ini mengamati komentator ya. Kira-kira pandangan saya dan kalimat-kalimatnya juga mungkin pating belepotan karena bukan ahlinya Pak. Bukan ahlinya. Yang jelas kita sebagai warga negara ya, warga yang menikmati anugerah Merapi ini ya. Jadi mengamati secara visual saja ya Pak ya. Jadi kalau pemirsa ingin lebih jelas, buka channel BPPTKG Yogyakarta ya, yang diketuai oleh Bu Hani Humaida. Nah itu lebih akurat ya, lebih akurat. Dan tampaknya di puncak sana ada guguran ya Pak ya? Ya, ada guguran lagi. Ada guguran lagi nih. Nah kecil ya Pak ya? Dari samping kanan ya. Samping kanan ya Pak ya. Nah, ini ada guguran kubah lagi. Baru itu kan bentuknya kubah. Nah ini yang meluncur dari samping kanan ini. Samping kanan ya Pak ya? Ya, kalau yang tadi besar kayaknya pernah keluar dari bawah kubah. Dari bawah kubah? Ya itu. Harapannya bawah kubah itu terus menerus yang saya janjikan tadi. Wah itu jadi tontonan baru buat wisata minat khusus ya. Minat khusus, menikmati anugerah ya. Anugerah ilahi lewat Merapi ya. Itu kalau malam kan akan menimbulkan pijar ya Pak ya? Ya pijar, lava pijar atau pijar, batu yang menggelinding tapi batunya mengangah gitu ya. Dan itu visual yang memang ditunggu-tunggu ya Pak ya. Yang ditunggu para fotografer ya, YouTuber juga. Mudah-mudahan aman terkendali Pak. Terkendali. Supaya kita tarik lagi. Turunkan. Ya. Ya. Itu bawahnya kan kelihatan kakinya, longsorannya yang tadi belum sampai bawah. Jadi kan mungkin baru 200-300 meter lah yang terakhir ini. Di bawah 1 kilo ya Pak ya. Ini subsulfatarannya masih padat ya, kondisinya masih padat ya. Lebih padat dari yang tadi. Lebih padat ya. Tampak memang membumbung ya. Kemarin pernah keluar ada 2 asap. 2 asap ya. Nah, ada 2 cerobong ya. 2 cerobong. Ini kayaknya cuma 1. 1 ya. Cuma 1. Tapi lebih besar dari yang kemarin. Ya. Dan ini anginnya biasanya ke timur, ini malah ke barat ini ya. Ya ini kan yang di atas yang ya. Bawah ke timur, yang atas ke... Nah ini unik ya. Ini unik ya. Jadi yang bawah itu bergerak ke timur, yang sulfatarannya ketarik ke barat ini ya. Iya, ketarik ke atas. Ke atas dan ke barat ya. Jadi fenomena yang memang unik, dan inilah Merapi ya, penuh misteri ya. Dan harus dipecahkan oleh para ilmuwan ya. Jadi tontonan menarik. Jadi tontonan bagi masyarakat dan bagi ilmuwan, ini tantangan untuk memecahkan ya. Karena ini ilmu-ilmu baru ya, yang diberikan ya lewat Merapi ini ya. Jadi saudaraku dimanapun Anda berada, saya bersama Pak Subitong ya, masih di Gor Kaliurang ya, berjarak sekitar 7 km dari kawasan puncak. Dan akhirnya ini awan bergerak dan ketutup ya, kondisi puncaknya ya Pak ya. Ketutup. Tapi tetap ini menjadi magnet tersendiri untuk kita terus untuk mengamati memburu ya. Momen-momen apa yang terjadi di Merapi sana. Betul sekali Pak. Pak Subitong ya, ini malah seperti kayak palu nih Mbak ya. Jadi menurut saya ini kan ada beberapa kalau di udara itu kan ada atmosfer, tingkat atmosfer. Nah, atmosfer tingkat berapa ini anginnya dari timur ke barat. Tapi tengah-tengah itu blank area yang dari bawah mungkin sekitar plus minus 1000-1500 bahkan hampir mencapai 2000, anginnya beda lagi arahnya.
Iya. Tapi ini fenomena yang sangat unik dan langka ya. Ini awannya bergerak ke timur, sementara sulfataranya ketarik ke barat ya. Ke atas dulu baru ke atas dulu ke barat dan tadi membentuk seperti palu gitu. Luar biasa. Luar biasa. Inilah magnet Merapi ya, saudaraku, dimanapun Anda berada ya. Saya masih bersama dengan Pak Jubitong ya Pak ya. Oke Pak, kita lihat kondisi kawah yang sudah semakin kerowak itu Pak ya. Nah, ini Pak. Itu kerowak apa? Karena faktor bayangan Pak. Itu kelihatannya semakin lebar ini ya. Hanya lebarnya, lebar. Gembungnya lebar ya. Gembung ya, gembung lebar ya. Lebar. Kepundannya tambah tinggi nih. Kepundannya tambah tinggi ya. Ya, kepundan dari yang baru itu, kubah baru itu sepertinya dibanding kemarin jam yang sama itu dia lebih rendah. Lebih rendah. Ini tambah kira-kira roto berapa meter enggak tahu ini. Berarti betul kata ibu siapa itu? Humaida. Humaida. Bu Ani Humaida. Bu Ani itu mengatakan tumbuh terus ini. Jadi pertumbuhannya terus ya, terus meningkat ya kubah lava ya, terutama yang arah ke barat daya ini ya. Ya kelihatan. Ya. Ini masih terus Pak. Asap sulfataranya kok semakin membumbung ya, tambah besar, membumbung ke angkasa ya. Ya mudah-mudahan kubah yang ada di tengah itu melebar sehingga dia mengeluarkan sulfatara ke atas. Dan ini kan mengurangi resiko meletus Pak. Oh ya, karena sudah eksplosif ya, eksplosif ya. Eksplosifnya. Kalau orang sini bilangnya jeblok ya, mengurangi jeblok ya. Semoga tidak ya Pak ya. Semoga seperti ini aja ya. Terus efusif saya seperti ini. kepengennya kita rakyat di sini, masyarakat di sini harapannya jebol dari bawah kubah lava 2021 tapi di bawah sehingga tidak meletus nih, meluncur terus guguran itu ya. Gugurannya meluncur itu lebih bagus karena bisa dinikmati longsorannya berupa materialnya nanti memberikan rezeki pada masyarakat sini ya, masyarakat di Kaliurang terutama ya, Kaliurang, lereng Merapi ya. Lereng Merapi itu banyak, bisa DIY juga bisa Jawa Tengah. Karena berkahnya luar biasa ya. 2010 kan semua drojoknya ke Gendol. Kali ini mudah-mudahan mengisi Boyong, Kerasa, yang kosong yang sudah tahun 97 kan sudah diambil. Nah sudah kosong, mudah-mudahan tahun 2001 ini mulai mengisi arah barat daya. Inilah rezeki yang tak terkira ya. Tak terkira, dan kita harus ucap syukur terus ya kepada Sang Pencipta ya, lewat anugerah lewat Merapi ini ya. Fenomena baru lagi Pak ini. Ini kanan kiri. Jadi luncurannya ini keluar kanan kiri ya. Iya, kanan kiri kuat, atasnya sedikit ya. Sulfatara membumbung tinggi, sementara ada guguran juga di sebelah sini nih ya. Ya, kanan kirinya keluar ya. Atasnya itu karena asapnya mungkin dia membobol ke atas berupa jaring, jadi semacam bentuk O itu tadi Pak. Bentuk berbentuk O. Ya betul-betul magnetnya luar biasa ya. Ini ya Pak, ternyata ada guguran Pak Yan ya. Ini kayaknya sih volumenya lumayan besar ya. Volumenya lumayan besar nih Pak ya. Ini roto api ini. Ya roto api. Loh iya, atasnya palu, bawahnya meruncing ya Pak ya. Coba kita medium ya. Kelihatan luar biasa indahnya. Ini jadi bagi para penonton YouTuber kalau mau nikmati luar biasa, mari kita canangkan. Mudah-mudahan besok Kemis itu lebih bagus cuacanya. Ini tadi sudah pada frustasi ini. Lihat awan yang mulai nutup. Ya, sekarang muncul lagi ya, bisa lagi toto lagi untuk bisa mengamati Merapi visual buat suguhan bagi yang tidak bisa ngamati langsung ke sini Pak ya. Karena waktu ini sekarang pukul berapa ini Pak? Sekarang pukul 07.50 ya. Tadi ada guguran tadi ya. Nah gugurannya kayaknya sampai bawah ini Pak ya. Tapi baru kira-kira 500-700 meter ya Pak ya. Sampai berhenti di sini nih ya. Kalau total begini berarti masih agak sedikit reda lah. Reda ya Pak ya. Ya ini mungkin
Merapi memberi kesempatan pada kita yang banyak tamu di sini dari berbagai wilayah datang supaya tidak kecewa, dibuka ke sedelok dibuka ke sedelok ya. Dan yang itu saudaraku yang tidak bisa melihat langsung ya bisa mungkin lewat teman-teman ya, lewat teman-teman YouTuber ya, bisa melihat dari berbagai channel ya. Dari berbagai channel. Nah, ini demikian pemirsa video saya kali ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.